wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prianto dengan NPM 212102018. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas D dari kelompok laki-laki pada mata kuliah Kapital Selekta ditugaskan untuk membuat video, yaitu kami mengangkat tentang peran Gen Z dalam pesta demokrasi pada tahun 2024. Nah, pada era modern seperti saat ini, penggunaan internet khususnya media sosial baik di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya itu tidak dapat dibendung. Nah, dari hal inilah seharusnya kita bisa memanfaatkan untuk membaca atau melihat daripada dinamika politik yang terjadi pada saat ini. Nah, jika kita melihat pada masa lampau bahwasanya partisipasi tradisional atau partisipasi politik itu dilakukan dengan bertatap muka dengan keluarga, dengan teman, yaitu tentang membicarakan bagaimana dinamika politik pada saat ini, yaitu dengan berdemo dan lain sebagainya ketika misalkan BBM naik, harga sembako mahal dan lain sebagainya. Tapi dengan perkembangan dunia yang saat ini sudah beralih ke modern dan bertransformasi menjadi penggunaan media online, bahwasanya yaitu kita mencoba untuk bisa beradu argumentasi di jajakan kolom komentar Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, yaitu dengan cara mengemukakan gagasan yang kita punya untuk bisa memberikan suatu pemahaman terhadap orang lain yang sedang bermain pada media sosial itu sendiri. Dan semua orang itu tanpa terkecuali tidak hanya Gen Z itu memiliki hak untuk bisa berpartisipasi di dalam pesta demokrasi atau dunia politik itu sendiri. Nah, selain kompleksivitas di era digital yang tadi telah dijelaskan, yang juga hal tersebut itu dapat memudahkan semua orang itu dapat berekspresi, dan terutama yaitu Gen Z, yaitu di mana Gen Z ini adalah orang atau sekumpulan orang yang mudah terpapar nih terkait dengan kecanggihan daripada era globalisasi saat ini. Nah, terlebih lagi Gen Z itu telah memiliki hak pilih dan juga terpaparan tentang kecanggihan internet sejak kecil, dan hal ini pun akan lebih mudah untuk berpartisipasi di dalam politik itu sendiri. Nah, di Indonesia yang merupakan negara menggunakan sistem demokrasi, yaitu yang menganut paham tentang dimana bahwasanya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, oleh karena itu kekuasaan yang demokrasi dari tangan rakyat ini, maka kita harus mengetahui bahwa partisipasi politik itu merupakan suatu momentum penting dalam sistem demokrasi. Kalau kita lihat survei daripada Badan Pusat Statistika pada tahun 2000 kemarin, tahun 2020, bahwasanya Gen Z itu mencapai 75,49 juta atau sekitar 27,94%. Nah, dari total populasi generasi milenial yang berjumlah sekitar 69,90 juta atau sekitar 25,87%. Dari sinilah kita bisa melihat bahwasanya peran Gen Z dalam pesta demokrasi itu sangat berpenting sekali. Dan kalau kita melihat daripada perannya, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 peran, yaitu yang pertama ada tentang partisipasi politik. Bahwasanya Gen Z atau milenial, anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwasanya pernah memandang bahwasanya politik identitas itu berpotensi nih memecah belah bangsa, dan hal ini pun harus dihilangkan, dan hal ini pun perlu adanya suatu peran Gen Z untuk menjadi pemilih yang cerdas, dapat memilih pemimpin yang berkualitas, yaitu memiliki visi misi yang jelas untuk negara Indonesia itu sendiri. Terus Gen Z juga memiliki kewajiban nih sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pemilihan umum. Berpartisipasi pemilihan umum itu dapat meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, bahwasanya pendidikan politik. Nah, peran Gen Z itu sebagai pendidikan politik, bahwasanya sangat penting bagi Gen Z ini untuk memahami nih nilai-nilai demokrasi, pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, dan pendidikan politik ini pun dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik bagi pemilih. Nah, pemilihan dan calon pemilihan umum ini pun perlu memahami nih nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi itu sendiri. Dan pendidikan politik pun dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih itu sendiri. Terus yang ketiga atau yang terakhir, peran Gen Z yaitu sebagai agen perubahan. Nah, di sini Gen Z hendaknya itu menunjukkan nih sikap idealismenya dengan keberanian dalam melakukan kritik, misalnya terhadap pemerintah atau terhadap calon penguasa, yaitu dengan bertarung ide gagasan pada kontestasi pemilu tahun 2024. Dan pemuda atau Gen Z ini merupakan penggerak nih dari sejarah bangsa, yaitu pada pemilu tahun 2024 merupakan momentum hal yang paling penting nih untuk bisa mempengaruhi arah gerak Indonesia, khususnya dalam menyambut bonus demografi pada tahun 2045. Nah, kalau kita melihat bahwasanya pada saat ini yang jadi permasalahan pada Gen Z yaitu adalah dengan dekadenisasi moral, yang perlu adanya suatu evaluasi atau perbaikan
kebaikan bagi generasi ini. Dan karakter Pancasila itu harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, kemudian ditanamkan kepada diri Gen Z agar dapat bisa bertingkah, bersikap, berbuat sesuai dengan tata tertib dan mengurangi kemungkinan adanya terjadinya konflik itu sendiri. Nah, mungkin itulah tadi kawan-kawan yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan terkait daripada peran Gen Z dalam pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2024. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.